menyampaikannya kepada para narasumber. Terima kasih. Siapa yang akan bertanya pertama kali? Rahim Akil dari Pindrang, Sulawesi Selatan. Halo, bisa saya menyampaikan sesuatu sebelum tanya jawab? Oh, silakan. Halo, Pak Muhammad Kumardi. Ya. Silakan. Boleh, saya Pak Jerry. Ya, Pak Jerry, silakan. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Muhardi dan para narasumber dan teman-teman peserta yang ada di sini. Mudah-mudahan bisa didengarkan. Ini adalah salah satu penyampaian kepada pemerintah. Saya menyampaikan sebelum saya mendapatkan sesuatu yang terjadi di lapangan dan saya menyaksikan sendiri, dulu-dulunya saya hanya berita dan berita saya dapatkan. Ya. Untuk saat ini saya minta kepada pemerintah pusat untuk menindaklanjuti, menindak tegas kepada para para rumah sakit yang nakal, dan ini bukti nyata dan saya menyaksikan bahwa pihak rumah sakit sewenang-wenang semaunya untuk menjadikan COVID-19 kepada seseorang, dan ini saya sudah menyaksikan salah seorang yang namanya ibu ada anaknya yang ada di sini untuk menyampaikan juga itu supaya pemerintah pusat untuk menindak tegas kepada para medis yang nakal di bawah supaya ditindaklanjuti agar tidak sewenang-wenang untuk mengkopitkan seseorang. Dan ini sudah terbukti dan saya melihat sendiri, saya menyaksikan sendiri ibu itu kena asam urat naik, lemes badannya, dibawa ke rumah sakit katanya COVID-19. Sedangkan saya, ini teman-teman sahabat yang ada di sini, kita bisa berbeda pendapat. Tetapi kita tidak boleh terpecah, mari kita sama-sama menyimpulkan semua untuk mencari kebenaran. Ya. Bahwa virus corona itu bagi saya belum pernah ada yang terlihat dan belum pernah ada yang menyaksikan namanya virus corona. Tetapi ini semua dikopitkan, akhirnya rakyat pada takut. Ketakutan akhirnya ujung-ujungnya ketakutannya itu menjadi orang-orang menjadi salah satu ketakutan, panik jadinya sakit. Orang tekanan darah tinggi, panik, sakit, bisa jadi halo. Jadi itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini pemerintah bisa ditindaklanjuti agar masyarakat ketakutannya berkurang. Ini semua masyarakat sudah pada ketakutan. Terima kasih banyak. Semoga bisa disampaikan kepada pemerintah. Oke, Pak Muhadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Jerry. Kami buka lagi sesi tanya jawab. Rahim Akil dari Pindrang, Sulawesi Selatan. Dari Pindrang. Iya. Siap. Oke, silakan Pak Rahim. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan menyimak 6 narasumber tadi. Sangat menarik dan ada yang mengusulkan, ada yang apa. Yang jelas saya ingin di sini menyarankan bahwa mari kita berikan kepada Presiden untuk memilih siapa yang menjadi pilihannya. Karena saya pikir dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir ini menjelang habisnya masa jabatan Pak Idam, tentu sudah ada konsep, ada pemikiran untuk memilih siapa gerangan yang akan menggantikannya. Karena kenapa? Kapolri harus memahami apa keinginan Presiden, bagaimana mengamankan keinginan itu. Oleh sebab itulah, tentu dalam hal ini berdasarkan berdasarkan mata-mata atau pengamat-pengamat yang ada di dekatnya itu, beliau pasti sudah ada calon. Oleh sebab itulah, mari kita serahkan kepada beliau untuk memilih siapa gerangan yang dianggap bisa mengamankan kebijakannya, bisa membantu memikirkan keamanan dan ketertiban masyarakat Indonesia ini. Ya, jadi kenapa saya katakan begitu, bahwa mari kita serahkan kepada Bapak Presiden. Ya, jangan kita berusul, sebab kalau kita berusul, mengusulkan calon, pada akhirnya kalau calon itu tidak diterima,
mungkin menyebabkan kita merasa ada rasa tidak enak. Oleh sebab itulah saya mengajak kepada bapak-bapak yang telah memberikan usulan-usulan, itu baik. Tetapi ketika usulan itu tidak terwujud disebabkan karena ada calon yang telah disiapkan oleh Bapak Presiden, jangan berkecil hati disebabkan karena calon tersebut. Karena saya yakin Bapak Presiden itu piawai dalam memilih pembantu-pembantunya. Oleh sebab itulah, tentu kita sebagai relawan, mari kita support kepada Presiden untuk memilih. Kalaupun misalnya tadi ada yang menyarankan, mari kalau tidak saran itu tidak diterima atau lain yang diharapkan sementara usulan kita beda, maka mari terima dengan baik apa adanya, jangan kecewa. Oleh sebab itulah begitu yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini sebagai bentuk kecintaan saya kepada Bapak Presiden. Demikian Bapak Muhardi. Kembali saya serahkan. Terima kasih Pak Rahim Akil. Ada 2 orang lagi penanya, silakan. Ya, dari Maluku. Dari Maluku, silakan. Bang Muhardi. Ya. Robert. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Johannes Edituwol, aktivis relawan Jokowi Nusantara. Sangat luar biasa atensinya pencerahan dari para narasumber yang saya nyimak. Sangat luar biasa. Dan pada intinya saya cuma menyampaikan bahwa dari semua penyampaian narasumber itu sangat luar biasa dan harus Polri Kapolri yang terpilih, dia harus bekerja sama betul-betul dengan media yang bagaimana mendukung pemerintah. Itu karena kalau tidak bekerja sama dengan media, otomatis saya rasa bahwa apa yang masyarakat inginkan itu tidak akan tercapai. Karena apa? Kita harus bottom up. Polri harus sistem bottom up, bukan top down. Kalau dari pusat turun ke bawah, maka saya tidak tahu lagi bagaimana masyarakat merasakan bagaimana hukum yang tadi disampaikan oleh Kanjeng Norman tadi. Ya, jadi harapan saya turun back crime itu harus ditingkatkan lagi, gitu, ke depan. Dan Polri harus betul-betul mengayomi masyarakat dan bagaimana melihat hukum yang masalah yang saat ini terjadi di masyarakat. Mungkin demikian saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak John Edituwol. Saya kasih kesempatan 1 orang lagi. Siapa tadi yang sudah? Robert, Pak, Jakarta. Pak Robert. Ya, silakan Pak Robert. Halo. Ya, silakan. Sudah kedengaran Pak Robert. Ya, Pak Murdiri dan teman-teman sekalian, mohon maaf. Saya Robert dari Jakarta. Tidak ada pelanggaran, tidak ada polisi hadir. Polri harus melayani, bukan dilayani. Seperti kata Gus Dur, tidak ada polisi yang jujur kecuali Hugeng dan polisi tidur. Saya ingin bertanya kepada Bapak Karyono Wibowo, Pak Paulus, dan Pak Kanjeng. Bagaimana caranya mengantisipasi dan mengatasi kepungan ideologi dan paham-paham, khalifah, liberalisme, radikalisme, intoleransi, terorisme, era digital, dan narkoba secara nyata. Yang kedua, untuk Pak Andreas, menurut Bapak, siapa 2 inisial personil yang paling pantas sesuai dengan analisa Bapak? Dan apa alasannya? Kemudian yang terakhir adalah Pak Jones, Provisiat karena sudah tegas mengusulkan. Terima kasih. Izin Pak Moderator. Ya. Izin dari moderator. Terakhir ya Pak Fatih Zailullah ya. Iya. Dari mana itu? Ya. Surabaya. Silakan. Perkenalkan Pak. Silakan, Kita Pak. Fatih Dulu dari Ormas Muni mengusulkan saja, yaitu Bapak calon Kapolri itu Komjen Polisi Dr. Andus Boy Rafli Ammar MH, karena jejak karirnya dan ekstabilitasnya cukup bagus menurut penilaian dari kita. Dan sekiranya ini terkabul, ini adalah doa kita bersama. Sekian dan terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Oke, siapa tadi yang terakhir? Udah 5 cukup? Surabaya. Siapa? Surabaya. Surabaya? Surabaya. Pak Joni. Siapa namanya? Pak Joni. Joni, silakan Pak Joni. Ya.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, semua sehat. Ya. Amin. Ya, saya ingin memberi pertanyaan kepada narasumber-narasumber yang sudah membawakan makalah tadi, bahwa memang benar polisi itu harus hadir ketika negara ini dalam keadaan tidak aman. Amin. Polisi memang harus hadir. Karena itu kita harus punya pemimpin yang benar-benar tegas, benar-benar tidak memandang bulu, tidak juga memihak kepada siapapun, dan dia harus mengikuti visi dan misinya Presiden. Pertanyaan saya, Pak, kita tahu memang info-info yang sudah kita dengar hari-hari ini, semuanya datang dari media. Ketika kita melihat apa yang terjadi saat ini, kita akan melihat media mana yang terkadang-kadang membuat hasutan, bahkan ada media-media tertentu yang kita mau ketika Kapolri ini terpilih, tindakan apa yang harus dia lakukan kepada media-media yang besar ini? Apa harus ditutup? Atau harus diberi sanksi? Atau diberi satu hukum? Karena itu yang saya lihat dan saya amati hari-hari ini, bahwa media ini sangat memprovokasi, sangat mengintimidasi, bahkan mencuci otak-otak kita. Bahkan kita juga kalau kita tidak bisa memaham apa yang dilakukan media, kita bisa terikut. Kita mengikut alur. Karena itu Kapolri yang ditunjuk Presiden, ketika itu sudah ditunjuk, kita harus dukung, kita harus kawal, dan kita harus minta Kapolri harus mengikuti visi misinya Presiden. Itu yang saya mau ingin tanyakan kepada narasumber, ketika ada media, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kayono, Bapak Petrus, Bapak Andreas, bahkan Pak Suhadi, ada Pak Norman, ada juga Pak Frans. Intinya semuanya ini yang kita bicarakan ini. Ketika Kapolri baru ditunjuk, media yang harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi hari-hari ini. Karena ketika ini diproses, media muncul. Tapi kita bersyukur, sibernya Polri itu luar biasa. Info datang, besok ketangkap. Pak Joni. Karena itu sudah bisa ditangkap. Karena itu yang kita minta, apa yang menjadi pertanyaan saya, media yang melanggar info-info yang luar biasa, apa yang menjadi tugas dari Kapolri? Itu aja pertanyaan saya. Sudah jelas, Pak Joni. Terima kasih. Kepada boleh satu, Pak, terakhir, Pak. Satu, Pak. Boleh satu terakhir, Pak. Ya, oke. Jadi, oke. Kalau semua tadi udah memberi masukan, saya cuma satu memberi masukan, Pak. Jadi, ya mudah-mudahan ini bisa sampai ke Pak Jokowi. Bahwa yang kita harapkan itu adalah satu, Kapolri yang akan ke depan itu adalah orang yang dipilih yang paling jujur dari 3 calon alternatif yang ada itu. Sebab kepolisian itu adalah salah satu tolak ukur dari maju tidaknya suatu bangsa, makmur tidaknya masyarakatnya. Kalau kita lihat negara-negara maju, itu kepolisiannya itu bersih, Pak. Kita lihat Hong Kong. Hong Kong itu dia bisa maju sejak kepolisiannya dibersihkan. Mengurangi korupsi di sana. Nah, sekarang ini Indonesia, kepolisian adalah salah satu institusi yang terkorup. Kemarin di Cilacap ada demo besar-besaran dari Persatuan Pedagang Jamu. Karena apa? Mereka diperas antara 500 sampai 1,5 miliar oleh seorang kombes. Kemudian sekarang ini kita kalau punya sumur pompa, Pak, kalau tidak ada izinnya, nah itu bisa jadi mainan itu nanti. Banyak teman-teman saya yang usaha kecil, UMKM, didatangin polisi karena tidak ada izin untuk pemanfaatan air bawah tanah. Nah, ini saya harapkan nanti polisi, Kapolri yang nanti bisa membersihkan institusinya agar supaya Indonesia bisa maju. Itu, Pak, yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, Pak Pertapen. Saya beri kesempatan ke Pak
Suhadi dulu sekaligus untuk menyampaikan closing statement karena beliau akan ada acara. Silakan Pak Suhadi. Menjawab pertanyaan sambil sekaligus pernyataan penutup, Pak ya. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih juga kepada para penanya. Tadi saya tertarik dengan kata jujur. Saya tadi sudah mengatakan polisi itu bukan hanya jujur dalam konteks sekarang ini, tapi juga dia harus berani, tegas, dan mau mengayomi. Mengayomi untuk kepentingan semua. Karena dulu juga kita pernah punya jaksa agung yang jujur. Itu kalau nggak salah cuma 2 tahun, habis tergulung dia dengan orang-orang di sekitarnya. Gitu. Karena kenapa? Jujur tidak dilandasi dengan ketegasan, itu juga akan menjadi persoalan. Makanya menurut saya kriterianya adalah jujur, tegas, berani, dan mengayomi. Itu tugas Polri ke depan. Ya. Kita mengapresiasi lah langkah Kapolda yang sekarang ini. Itu mungkin juga harus menjadi contoh, cikal bakal. Begitulah kira-kira bentuk-bentuk daripada ketegasan. Gak peduli, diancam dan lain sebagainya. Ya, orang Polri juga punya pasukan kok. Kenapa mesti kalau diancam jadi takut? Kan nggak boleh dong, gitu. Ya, itu kira-kira yang menurut saya juga harus menjadi suatu titik tolak dari suatu pemikiran ke depan. Bagaimana Kapolri itu yang terpilih harus memenuhi kriteria tertentu. Terus kemudian barangkali tadi Bang Yanes sudah menyebutkan nama, gak apa-apa karena itu adalah hak. Barangkali penutup saya di dalam konteks ini, ayolah kita beri masukan dan sekarang kita sudah memberi masukan. Semua kita serahkan kepada Presiden, semua kita serahkan kepada kebijakan beliau, karena beliau yang paling tahu siapa sebetulnya orang-orang nanti yang akan memilih Kapolri. Mudah-mudahan semua itu adalah sesuai dengan harapan masyarakat banyak. Bukan hanya kita, tapi masyarakat. Masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat dari segala golongan. Masyarakat dari segala kepentingan. Itu yang terpenting. Saya rasa cukup dan saya tutup. Dan sampai ketemu teman-teman. Ayo dukung terus ya kepada kepemimpinan Pak Jokowi agar selesai sampai tahun 2024 dengan meninggalkan legacy yang jempolan. Terima kasih. Terima kasih Pak Suhadi. Dengan begitu kita mengejak ke Pak Karyono Wibowo. Saya kasih kesempatan untuk menjawab pertanyaan, kemudian menyampaikan pernyataan penutup. Masih ada Pak Karyono Wibowo? Kalau sudah tidak ada Pak Karyono Wibowo, saya menginjak yang berikutnya. Coba Pak Andreas Tanajaya, Pak menjawab pertanyaan sekaligus closing statement-nya Pak ya. Silakan Pak Andreas. Baik, terima kasih Pak Muhardi. Saya langsung menjawab saja karena tadi memang saya sudah menyebut 3 nama. Jadi saya nggak perlu pakai inisial lagi, nggak usah tadi malu-malu ya. Jadi antara 3 nama saya bakal dari Pak Gatot Pramono, Pak Kapolri yang sekarang, Angkatan 88 itu mungkin sebagai kandidat yang paling cocok sekali lagi, bukan paling baik dalam arti lebih hebat prestasi, karena Pak Boy juga sangat baik sekali kecocokannya, mungkin Pak Boy lebih cocok di BNPT gitu ya. Namun kalau Pak Boy juga yang terpilih, tentunya saya juga sangat mengapresiasi dibanding komjen-komjen yang lain. Kalau Pak Listio, saya kira karena usia masih terlalu muda, walaupun kedekatan komunikasinya sangat baik dengan Jokowi, namun juga akan ada masalah kultural di dalamnya yang jadi menghambat pekerjaan-pekerjaannya. Itu aja sih pendapat saya tentang nama orangnya siapa dan alasannya gitu ya. Sebagai closing menutup statementnya, saya katakan tadi saya setuju dengan yang narasumber lain. Saya juga sudah sampaikan ini sebenarnya adalah harapan masyarakat. Kewenangan sepenuhnya ada di Pak Jokowi. Kami hanya bisa berharap. Dan tentunya harapan tersebut sudah diwakili oleh dari sekian penanya maupun narasumber yang lain. Profesional, modern, dan terpercaya itu sudah mewakili supaya jangan seperti ada lagi kehilangan ayam, malah hilang kambing, dan sebagainya, oknum-oknum. Ya. Tapi itu bukan PR yang mudah. Semua Kapolri tidak bisa mengatasi sampai 100%. Yang bisa diturunkan, dikurangi, dan tindakan-tindakan tegas, sanksi kepada anggotanya yang melanggar. Itu yang paling diharapkan masyarakat supaya ada tindakan tegas
Namanya oknum di setiap instansi pasti ada, tapi bagaimana kurang, terutama di Diklat dan di Provosnya atau di Propamnya untuk menindak secara tegas. Jangan ikut berkolusi, ya kan? Melapor malah ikut berkolusi, ikut jadi dipermasalahkan. Itu saya sangat setuju, dan itu semua harapan-harapan warga. Saya rasa kita semua sama untuk semua masalah yang ada. Kapolri yang baru itu mampu mengantisipasi masa depan, tugas-tugas Jokowi khususnya, dan juga harapan rakyat Indonesia pada umumnya. Dan yang paling penting tentunya dapat bersinergi dengan instansi yang lain. Dan saya percaya Pak Jokowi sangat punya informasi yang sangat akurat dari BIN, dari BSSN, dan dari LSM-LSM lain yang dekat. Seperti mungkin tadi Pak Norman juga punya channel khusus. Saya yakin di antara kita juga banyak punya channel-channel ke Pak Jokowi, dapat membantu informasi untuk disampaikan sebaik cocok. Saya rasa itu saja. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Andreas. Pak Petrus masih ada? Pak Petrus. Pak Petrus masih ada? Kalau nggak ada, saya minta Pak Kanjeng Norman untuk memilih, Pak. Oh, ini Pak Petrus ada itu. Silakan, Pak Petrus. Ya. Pak Petrus silakan menjawab pertanyaan dan sekaligus pernyataan penutup, Pak. Jadi pertama menjawab pertanyaan dari Pak Yohanes Edi dari Maluku, bahwa Polri harus kerjasama dengan media. Saya kira media ini sangat penting, bahkan menjadi vital dalam kaitan dengan tugas kepolisian, karena media inilah menghubungkan bagaimana masyarakat memberi informasi dan bagaimana Polri mempertanggungjawabkan tugasnya kepada masyarakat juga melalui media. Jadi kerjasama antara Polri dengan media, terutama media-media yang mendukung pemerintah itu saya kira syarat mutlak dan kita harus dukung. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak Robert terkait dengan kejahatan yang terjadi dan polisi, bahwa tidak ada kejahatan, tidak ada polisi, dan kalau ada kejahatan baru ada polisi. Saya kira ini juga perlu menjadi perhatian Polri, ya, karena Polri itu walaupun tidak kelihatan, tetapi masyarakat harus merasakan dia ada di mana-mana, ya. Tidak kelihatan fisiknya, tetapi keamanan terjamin. Itu berarti tidak ada polisi pun harus dianggap itu sebagai polisi ada dan menjawab kebutuhan masyarakat. Kemudian bagaimana menegakkan dan menindak kelompok radikal. Kemarin kita sudah lihat pemerintah sudah dengan serta-merta menyatakan menindak FPI, ya, menghentikan kegiatan FPI, melarang dan menggunakan simbol-simbol FPI pun ikut dilarang, bahkan apapun mau diganti namanya pemerintah akan tetap menindak. Tetapi tindakan pemerintah dalam soal ini baru merupakan sanksi administratif. Yang ditunggu publik dan sudah lama dinanti-nantikan itu adalah penegakan terhadap tindakan mereka yang dalam catatan pemerintah bahkan menjadi alasan mengapa FPI dilarang melakukan kegiatan itu, bahwa FPI sudah terbukti melakukan pelanggaran hukum. Yang ditunggu publik sekarang bagaimana mempidana pengurus-pengurusnya. Saat ini kita lihat Rizik Syihab masuk dalam tahanan, tetapi dalam kasus yang lain. Tetapi dalam kaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh, dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Ormas dan pengurus FPI selama sekian tahun ini harus juga dilakukan suatu proses pidana supaya ada keadilan. Jangan kita hanya memberikan sanksi administratif, tetapi sanksi pidananya diabaikan. Ini sama dengan kita membuka ruang baru untuk mereka dengan bentuk yang lain melakukan hal yang sama. Jadi penegakan hukum terhadap kelompok radikal melalui instrumen undang-undang tindak pidana itu saya kira mutlak diperlukan. Kemudian soal usul penanya yang keempat, usul soal Kapolri, ya saya kira itu sah-sah saja, tinggal bagaimana Presiden menilai. Lalu Pak Joni, polisi harus hadir, bukti negara hadir, ya, terkait dengan informasi media dan segala macam itu, ya, penegakan hukum terhadap media yang melakukan tindakan yang memprovokasi, mengintimidasi. Saya kira ini sudah mulai jalan. Kita lihat beberapa kasus, begitu ada berita yang sifatnya mencemarkan nama baik atau merupakan ujaran kebencian,
dalam sekian jam polisi sudah menangkap dan memproses mereka. Dan ini saya kira satu kemajuan yang luar biasa, bagaimana polisi menggunakan kecanggihan teknologi informasi untuk menindak kelompok-kelompok yang menyebarkan informasi bohong, informasi yang menyangkut ujaran kebencian yang berpotensi memecah belah bangsa itu dilakukan oleh polisi dengan baik. Saya kira ini juga perlu dukungan kita semua dalam bentuk menyampaikan informasi, dan kita tidak boleh segan-segan memberi informasi ke polisi tentang kejahatan-kejahatan yang mengancam ideologi, mengancam NKRI kita. Saya kira itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Petrus. Pak Yosua, Pak Jan Yosua Frans, silakan Pak. Halo Pak Yosua. Pak Yosua. Siap Pak. Ya, silakan Pak. Sekaligus closing statement Pak ya. Baik Pak, saya pikir kali ini untuk menjawab pertanyaan dari para peserta, saya cukup meng-underline, saya menggarisbawahi pernyataan-pernyataan yang sudah diberikan oleh teman-teman saya narasumber. Jadi saya tidak perlu memberikan satu tanggapan lagi, saya anggap aja itu sudah mewakili apa yang harus saya katakan. Jadi saya hanya memberikan statement ya, closing statement saya adalah bahwa saya masih tetap concern kepada siapapun juga dia yang akan dipilih oleh Bapak Jokowi sebagai Kapolri, terlepas dari usul sudah dilakukan oleh beberapa teman relawan, bahwa yang paling penting adalah law enforcement yang lemah itu dihilangkan, dan momentum penegakan hukum atau law enforcement yang dimulai dengan menghancurkan radikalisme yang ada di Republik ini harus dijaga. Dan ini sebagai entry point untuk kebangkitan polisi ke depan. Bahwa polisi tidak main-main. Dia akan menegakkan hukum secara betul di negara hukum yang disebut Indonesia ini. Demikian, terima kasih banyak Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yosua. Pak Kanjeng Norman masih ada? Oh, silakan Pak Kanjeng Norman. Saya melihat beliau sedang asik. Silakan Bapak menyampaikan pernyataan penutup sekaligus kalau ada mau menjawab beberapa pertanyaan tadi. Silakan Pak. Di unmute dulu Pak. Unmute. Oke. Ya, silakan. Oke. Ya. Jadi terima kasih ya teman-teman. Kelihatannya dinamis sekali ya. Saya mengingatkan dengan filosofi leluhur dulu itu mengatakan ingarso suntulodo. Itu kita ingat ya. In madio mangun karso. Tuturi handayani. Ini filosofi ini biasanya dipakai di Dinas Pendidikan, Kementerian Pendidikan. Ya, tapi filosofi ini untuk kepemimpinan Pancasila. Ya, polisi kalau dia di belakang harus mendorong anak buahnya supaya maju. Ya, ini filosofi ini. Terus kalau ada lagi in madio mangun karso ya, kalau tadi ingarso sungtulodo ya, kalau dia di belakang mendorong anak buahnya untuk di depan ya. Kalau dia berada di tengah-tengah, dia harus mengayomi ini semuanya, melindungi ya tim kerjanya, tim yang solid. Saya juga ingat dengan filosofinya juga, ya, karena memang saya datang dari Keraton Surakarta ya. Ada lagi filosofi yang tetap saya ingat. Menang tanpa ngasorake. Kita menang tanpa ada orang sakit hati. Itu yang dipegang oleh Pak Jokowi. Perang tanpa bolo tendol. Kaya tanpa benda. Ini dalam sekali ya filosofi ini. Nah, oleh karena itu Polri sekarang sudah bagus. Cuman kalau ada satu dua yang nggak bagus seperti kayak jamu, itu betul tadi itu benar. Itu oknum, ya. Nah, kenapa? Karena masih ada di kepolisian itu seperti kayak ada budaya store, budaya storan. Ya, kalau saya ngomong begini itu malu semuanya itu. Ya, saya bisa buka, ya kan? Nah, mudah-mudahan akan datang ini dikurangin lah. Ya, kalau menghilangkan nggak mungkin lah. Ya, nah, oleh karena itu dibutuhkan kita semua sebagai relawan kritis.
Kalau ada rakyat yang seperti kayak tukang jamu itu di sana, itu kan media yang menampilkan itu. Baru nyampe. Ya, itulah gunanya Facebook, itulah gunanya WA. Ya, kita mengontrol untuk kebaikan bersama. Jadi kalian tuh nggak perlu takut ngontrol tentara, ngontrol polisi, bahkan Pak Presiden pun juga tuh welcome. Udah macam-macam Pak Presiden kita dimaki-maki, udah dimacam-macam, biasa-biasa aja. Nah, oleh karena itu, ayo kita sebagai relawan jangan setengah-setengah kita agar Indonesia bisa menjadi maju, bisa menjadi hebat. Oleh karena itu, untuk sekarang ini dengan pemilihan Polri yang baru ini, ya kita percayakan saja kepada Bapak Presiden, karena Bapak Presiden lebih tahu. Kenapa? Nanti akan ketahuan siapa sih calon sebenarnya setelah Presiden memberikan ke DPR. Apa 1 orang, apa 2 orang, nanti udah ketahuan orangnya. Kalau sekarang kita masih meraba-raba. Ya, wah Raffi Ahmad hebat. Ya itu kan bisa aja. Yang satu lagi teman kita si Anies, oh ini bisa-bisa aja ya. Ya kan? Pada akhirnya juga Bapak Presiden juga lebih baik kita ngikutin lah, karena Presiden itu lebih tahu apa yang dia lakukan. Kenapa? Bapak Presiden kita ini harus membutuhkan tim yang kuat, menteri yang kuat, kerja keras, petarung, polisi yang kuat, tentara yang kuat. Nah, kalau udah kuat semua, rakyat Indonesia ini di polisi kita bisa tidur nyenyak loh. Sekarang kalau misalnya kita nggak bisa tidur nyenyak, karena belum aman. Rumah kita juga belum aman. Lingkungan kita belum aman. Kan nggak bisa nyenyak kita tidur. Ada gangguan-gangguan. Nah itu saran dari saya. Jadi ayo kita sama-sama membantu sebisa kita sebagai relawan, sebagai tim yang sama-sama berjuang mengusung Bapak Presiden sampai 2 periode. Ya jangan tanggung-tanggung lah. Tapi kritis jangan hilang. Kita kritisi, kita ngasuh pembangunan daerah. Kalau ada bupati nggak benar ya ngomong dong. Ya itu gunanya media. Media itu menyampaikan. Media itu menyampaikan. Dia sebagai menyambung. Ya, jadi jangan energi juga dengan media. Ya, tentunya tadi apa yang dikatakan ada media yang ini ya biasa bermain. Kita kan bisa pilah-pilahkan mana yang ini. Nah, ke-1, kedua, kita tuh doyan di Facebook, di WA. Jadi kalau ada penyerangan-penyerangan melalui ngantem sini, ngantem sana, maki-maki, tampilin aja. Karena nanti tugas polisi yang nangkep-nangkepin. Nah itu dari saya. Terima kasih. Halo? Cukup dari saya. Halo Pak Norman, Pak Kanjeng Norman. Terima kasih. Ya, inilah orangnya. Dengan demikian, narasumber sudah menyampaikan closing statement-nya. Saya kembalikan resume ataupun kata penutup kepada inisiator webinar ini, Gus Soleh. Kami persilakan. Mudah-mudahan webinar kali ini memberikan manfaat. Pak Muhardi. Pak Muhardi. Ya, semua. Pak Muhardi. Ya. Pak Muhardi. Ya. Ada yang belum? Assalamualaikum. Bismillah, Pak Muhardi. Silakan, silakan. Kelihatan tadi sudah semua ya. Ini ada yang ketinggalan ya. Oh, mau bertanya baru, Bu Siti? Iya, aku mau nanya bertamu nih Pak ya. Selamat sore semuanya ya. Aduh, ini yang terakhir ya. Soalnya sumber semua udah closing statement, Bu. Iya, aku mau nanya gini loh Pak. Kan ibu aku kan sakit asam urat. Iya. Nah, terus itu udah kecapean kan. Terus dia ke rumah sakit swab ternyata positif. Oh, ini yang disampaikan Pak Jerry tadi. Ya, terus? Terus setelah itu kan saya karena cuma rumah sakit swasta ya, yang rumah sakit yang pemerintah itu kan penuh semua yang pakai BPJS ya. Jadi kita 2 hari itu kita udah nggak kuat, nggak bayar karena mahal rumah sakit swasta. Terus kita malam mau pindah ke rumah sakit pemerintah, RSUD itu penuh semua. Dan saya ingin pertanyakan seperti ini loh, kenapa di Jakarta ini kok sekarang rumah sakit kok RSUD itu penuh dengan COVID gitu loh. Gitu loh Pak. Kenapa kalau kita bukannya makin udah 1 tahun ini COVID nggak makin selesai gitu loh Pak. Kenapa COVID ini kok semakin terus berlanjut, masih ada aja gitu, masih penuh rumah sakit. Sampai ibu saya ke rumah sakit RSUD Tanah Abang ditolak. Akhirnya ke RSUD Pasar Minggu gitu loh.
pasar Minggu diterima sampai dari Minggu malam sampai sekarang itu masih di IGD aja Pak gitu loh. Mohon maaf Ibu Siti ikut grup peserta ini nggak? Enggak, cuma aku dibawa sama Pak Jerry katanya. Kata Pak Jerry kalau mau maksud masuk. saya gini, ini kan menyangkut masalah di luar konteks ya. Oh gitu ya, oh ya maaf. Kita diskusikan di grup ya. Oke, siap Pak. Nanti di situ kan ada yang istilahnya in charge lah untuk masalah ini. Kalau di webinar siap. ini narasumbernya nggak ada nih. Oke, ya udah Pak, siap. Maaf ya kata Pak Jerry katanya sudah ngomong di sini. Ya udah makasih Pak sebelumnya. Oke, terima kasih Bu Siti. Iya, makasih Pak, sama sore. Iya, sore. Saya serahkan kembali kepada Gus Soleh untuk resume daripada seluruh narasumber ini. Kami persilakan Gus Soleh. Dan Mas Nurul, mohon dihandle Mas Nurul, saya mau siap-siap pulang karena ini sudah check out ya. Oh siap, makasih banyak Pak Mardi. Terima kasih. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hampir 3 jam kita duduk bersua bersama melalui virtual Zoom ini. Kita sempatkan waktu kita, pikiran kita, kasih foto Bapak aja ya. masa depan bangsa kita agar bisa lebih baik. Khususnya dalam hal ini menyangkut tentang Kapolri kita yang baru yang akan datang ini. Hal ini penting untuk kita sampaikan. Apa yang telah disampaikan oleh para narasumber semuanya tadi, yang sangat luar biasa. Memasukkan pemikiran dari para narasumber. Kami sangat terima kasih dan sangat bangga. Pemikiran-pemikiran yang telah diberikan khususnya oleh teman-teman, baik itu dari pengamat maupun daripada pelaku hukum, teman-teman advokat dan pengacara. Nah, di era reformasi, seperti dikatakan oleh para narasumber tadi, kepolisian ini memiliki tugas dan peranan yang sangat strategis dan sangat penting. Maka, pergantian Kapolri, bahkan setiap pergantian, menjadi isu yang sangat seksi dan banyak dibicarakan oleh kalangan. Baik itu di media TV, ataupun di media radio, ataupun di media online, serta di media webinar ini. Sebab apa? Apabila, seperti dikatakan oleh narasumber tadi, kepolisian kita cukup kita banggakan dan memiliki nilai plus yang lebih di saat dipimpin oleh Kapolri Pak Tito. Diteruskan oleh Pak Aziz, alhamdulillah ya. Nah, jangan sampai nanti Kapolri kita yang baru ini levelnya nurun. Harapan kita bagaimana promoter yang telah dibuat oleh Pak Tito dilanjutkan bahkan ditambah oleh Pak Aziz ini dengan Kapolri baru ini bisa lebih hebat dan lebih top tier kan gitu. Kami selaku aktivis kebangsaan dan penggiat kebangsaan sangat intens sekali ya. Tadi juga Kanjeng Norman sudah menyampaikan tentang kriminal narkoba dan lain sebagainya. Gus di sini banyak menyinggung tentang perkara ideologi bangsa kita. Seperti dikatakan oleh narasumber tadi juga, bahwasanya FPI setelah dibubarkan 1 tahun yang lalu, ini tidak ada tindak lanjut. Insya Allah kalau nggak salah disampaikan oleh Pak Petrus Salentinus, bahwasanya Habib Rizik itu ditangkap bukan karena FPI-nya, tapi karena kesalahan yang lainnya. Nah, ini bagaimana caranya aparat kepolisian bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait yang ada di lembaga tinggi negara, seperti waktu PKI. Begitu dinyatakan bahwa organisasi ini organisasi terlarang, maka pengurus-pengurusnya itu ditangkap. Atau kalau tidak sekejam di zaman PKI dulu, setidaknya setelah dikeluarkannya, dilarangnya HTI 2 atau 3 tahun yang lalu, dan juga dilarangnya FPI,
para pengurusnya ini paling tidak itu dipanggil oleh pihak kepolisian untuk memberikan surat pernyataan. Apabila para pengurus-pengurus ini, baik tingkat pusat, ya, sampai tingkat wilayah ataupun tingkat daerah, melanggar daripada pernyataan yang telah ditandatangani ini, baru ditangkap. Jangan kayak seperti ini. FPI dibubarkan setahun yang lalu, setelah ada reaksi keberanian daripada Pangdam Jaya dan ditindaklanjuti oleh Polda Metro Jaya, baru FPI benar-benar dibredel. Nah, yang kita sayangkan, FPI yang mana Front Pembela Islam, ini sudah banyak didengungkan, dideklarasikan, mengganti nama, mengganti baju dengan Front. Ada yang Persatuan Islam, ada yang pokoknya tetap FPI diubah P-nya. Nah, tindakan tegas dari aparat penegak hukum, khususnya kepolisian dan pemerintah, terhadap ormas-ormas yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan hukum di negara kita, baik itu HTI maupun FPI, ini hendaklah ditindaklanjuti agar di kemudian hari tidak ada lagi ormas-ormas yang tidak menyantumkan Pancasila dan NKRI sebagai asasnya. Ingat, sepanjang mata kita memandang kalau di Cina, itu kita susah menemukan orang berkulit hitam dan bermata lebar. Hampir semuanya kulitnya kuning, mulus-mulus, matanya sipit. Sepanjang mata kita memandang di Jazirah Arab, kita susah mencari orang yang hidungnya pesek. Semuanya hidungnya mancung-mancung dan matanya belorok. Tapi di negara kita Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, dari suku berbeda, agama berbeda, adat istiadat berbeda, budaya berbeda. Kita dapat bersatu dan dipersatukan oleh founding father kita hanya dengan Pancasila. Dan apabila ada kelompok atau golongan yang hendak mengubah negara kita, mengubah Pancasila kita, ataupun keluar daripada konteks Pancasila ini, nah, kita perlukan Kapolri yang baru ini bagaimana tanpa menunggu laporan masyarakat segera ditindak. Kita ini bisa bersatu di dalam keanekaragaman yang sangat majemuk, yang sangat berbeda hanya dengan Pancasila. Kalau sampai ada kelompok atau golongan, baik itu bertopeng agama ataupun bertopeng apapun, itu adalah provokator bangsa, perusak pemersatu bangsa. Dan itu tidak ada lain juga campur tangan negara-negara asing yang mana memberikan dana terputus kepada kelompok-kelompok ini untuk memecah belah bangsa dan negara kita yang kaya dengan kekayaan alam dan mineral ini. Maka dari itu ke depannya, bagaimana Kapolri yang baru, benar-benar Kapolri yang visioner terhadap NKRI, terhadap Pancasila, terhadap Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar 45 ini. Di samping apa? Tentang keamanan, tentang kriminal, dan yang lain-lain, itu mungkin kita bahas dalam bab yang lainnya. Karena kita di sini, para relawan Jokowi, utamanya adalah pejuang-pejuang kebangsaan. Apabila Kapolri yang baru kendor dalam masalah hal ini, terlebih-lebih kendor terhadap masalah FPI, yang sudah benar-benar pemerintah solid, sinergitas TNI dan Polri begitu hebat, menghantam dan membubarkan FPI ini, dan menangkap tokohnya yaitu Habib Rizik. Kalau Kapolri yang baru ini kendor, apalagi ada deal-dealan politik, maka mereka akan bisa semakin besar. Kenapa Gus katakan seperti
Gus tahu, Gus berjuang kebangsaan mulai awal reformasi dulu. FPI, FBR, ya, termasuk Porkabi dulu. Ini adalah salah satu ormas yang didukung oleh instansi negara, baik itu TNI maupun Polri khususnya, untuk mengusir adik-adik mahasiswa yang demo terus-menerus di DPR ini. Kenapa FPI bisa menjadi besar, bahkan menjadi polisi di atas polisi, berani swiping dan sebagainya? Ini kalau tidak ada keterlibatannya dulu para petinggi-petinggi, baik itu elitnya Polri maupun elitnya TNI, tidak akan demikian. Nah, di kemudian hari jangan sampai ada lagi kan gitu, sehingga menjadi onak, ya, menjadi duri di dalam onak pada bangsa kita. Apalagi yang digunakan dengan topeng agama. Maka nama agama tersebut meskipun tidak ikut berbuat menjadi malu gara-gara ulah sekelompok orang ini yang senantiasa membuat keonaran pada bangsa dan negeri ini. Jadi siapapun yang terpilih, harapan Gus dalam webinar ini, meskipun para narasumber semuanya, yang utama adalah kami selaku relawan Jokowi dan juga selaku penggiat dan aktivis kebangsaan, hendaklah Kapolri yang baru ini benar-benar memiliki komitmen yang kuat terhadap NKRI dan Pancasila. Siapapun kelompok pengganggu, pengacau daripada kedamaian, keutuhan bangsa dan negara ini, ya, baik itu melalui darat, ya, maupun melalui media sosial, hendaklah segera ditindak tegas. Jangan lagi ada ormas-ormas yang melanggar, ini dimanjakan ataupun adanya pembiaran, sehingga mereka besar kepala dan menjadi besar, sehingga menimbulkan kegaduhan. Untungnya Bapak Presiden Jokowi dibantu dan ditolong oleh Allah, dengan diamnya berpikir, cari strategi yang tepat, yang jitu, ya, bagaimana bisa membungkam daripada kelompok-kelompok ormas radikal ini, ya. Hanya Presiden Jokowi lah yang berani memberantas HTI yang hendak mengubah Pancasila kita, dan begitu juga FPI. Ini luar biasanya seorang Presiden Jokowi dalam diamnya berpikir dan bergerak. Seperti kata Kanjeng Norman tadi, ngalahake musuh tanpa ngasorake. Mudah-mudahan Kapolri yang baru benar-benar Kapolri pilihan Allah, yang dipilih oleh Allah melalui tangan, hati, dan pikiran Presiden Jokowi. Sehingga ke depan apa yang telah dilakukan oleh Pak Jenderal Tito dan juga Pak Jenderal Ajis selaku Kapolri ini, ke depannya kita bisa mendapatkan Kapolri yang lebih baik, yang lebih hebat, yang bisa bekerja dan bersinergi dengan TNI untuk memberantas seluruh musuh-musuh bangsa, seluruh musuh-musuh NKRI dan Pancasila ini. Demikian dari kami, tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tiada punya salah dan hilaf. Semoga suara hati kami para relawan, beserta para narasumber semuanya, dan juga suara hati daripada peserta tadi yang menyampaikan, bisa diterima dan dijadikan pertimbangan oleh lingkaran istana, khususnya Bapak Presiden Jokowi. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, mudah-mudahan kita bertemu kembali di dalam webinar FDR Forum Diskusi Relawan Jokowi pada edisi yang ke-8. Demikian dari kami, salam juang relawan Jokowi, salam Pancasila, salam Bhinneka Tunggal Ika, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan telah disampaikannya kepada kita kata penutup dari Gus Soleh Hamzah selaku inisiator acara, maka berakhirlah webinar kita pada siang hari ini. Dan bagi para peserta yang belum bergabung ke dalam grup,
bisa japri ke nomor yang akan saya kirim di kolom chat di bawah. Dan jangan lupa untuk mengecek e-sertifikat yang akan diupload di Facebook Sekjen Agama Cinta. Demikian, terima kasih buat para narasumber dan juga para audiens sekalian yang telah mengikuti webinar ini dari awal hingga akhir. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, sehingga membuat hati para audiens sekalian kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.